beliau itu dilahirkan sebagai seekor naga, kan gitu kan? Iya, iya. Nah, gimana menurut penelusuran Alif? Sama seperti anak pada usianya, cuma kadangkala seperti kayak diasingkan oleh lingkungan sekitarnya. Coba rangkul gunung yang ada di situ, makanya dalam legenda dikatakan ada versinya ada naga yang mengitari Gunung Telomoyo. Jadi kalau misalnya ada orang zaman sekarang nih pergi ke Rawapening, terus dia bisa menyelam, dia bisa ngeliat kampungnya nggak di bawah terendahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gimana Liv kabarnya? Alhamdulillah baik. Sama kembar juga nih bajunya nih. Kan emang Time Travel. Oh iya betul. Garing banget sih. Biasanya kan kita kan beda baju. Kadang Alif pakai Time Travel, aku enggak. Balik-balik. Oke. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik tentunya, kabar baik. Alhamdulillah. Sobat Time Travel, Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Mau bahas apa Mas? Ini aku ada ini nih, ada satu dongeng di masa lalu. Itu datang dari daerah Jawa Tengah, Semarang, lebih tepatnya. Nah, menurut aku nih dongeng ini buat orang sekarang itu jadi kayak penuh keajaiban, Liv. Bahasanya penuh keajaiban. Karena di dongeng itu sendiri ada seekor naga dari asal-usul terjadinya sebuah rawa. Nah, Sobat Time Travel, Alif, kita di episode kita kali ini kita akan berbicara tentang dongeng Baru Kelinting dan legenda Rawapening. Nah, mungkin Sobat Time Travel juga pasti udah tahu dong. Alif udah pernah baca juga? Pernah dulu. Kalau misalnya kita cari referensinya ya di internet atau di mana-mana gitu, itu ada berbagai macam versi ya. Ada beberapa versi namanya, nama-nama tokoh-tokoh dalam legenda itu, dan juga kemudian tempatnya. Belum tentu itu tempatnya ada di luar dari yang kita akan bicarakan sekarang, yaitu yang ada di Semarang, Jawa Tengah gitu. Karena ada juga yang ada di daerah Jawa Timur. Terkait dengan Baru Kelinting juga, dan ada juga terciptanya sebuah rawa. Tapi di episode kita kali ini kita akan membahas tentang legenda Baru Kelinting dan Rawapening yang ada di Jawa Tengah ya, Semarang aja ya gitu ya. Nah, Liv, sebenarnya kan kalau dari ceritanya itu, aku kan jadi penasaran sebenarnya legenda ini seperti apa sih dalam pandangan spirit Alif gitu. Karena aku jadi penasaran, sebenarnya mereka ini pernah jadi manusia yang hidup kayak kita atau enggak sih? Padahal kan di legendanya, di ceritanya, beliau itu dilahirkan sebagai seekor naga, kan gitu kan? Ya. Nah, gimana menurut penelusuran Alif? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ceritain tentang Rawapening itu saya pernah nonton dan pernah baca itu waktu masih kecil sebetulnya, waktu masih sekolah, SD SMP. Mungkin beberapa dari Sobat Time Travel yang nonton ini, mungkin kalian belum tahu karena mungkin masuk usia masih muda. Betul. Di bawah 20 tahun mungkin. Jadi kalian mudah-mudahan bisa baca dulu. Iya, baca, betul. Supaya tahu referensi legendanya dan sebagainya. Nah, kita insya Allah akan cerita dari versinya Time Travel. Betul. Jadi waktu itu ada momen di mana saya bertanya-tanya tentang legenda di Indonesia, terkhusus di Pulau Jawa, banyak legenda. Salah satunya tentang hal ini. Kemudian entah bagaimana, tentunya dengan izin Yang Maha Kuasa, entah bagaimana ada kondisi dan momentum saya tuh kayak melihat keadaan di masa yang lampau sekali. Saya tuh ngelihatnya gini Mas, singkatnya ada suatu kampung yang sangat sederhana dengan corak bangunan rata-rata memang kayak dari kayu
atau bambu dengan atapnya itu kayak ijuk-ijuk gitu. Orang-orangnya juga kelihatannya sederhana sekali, melakukan aktivitas yang biasa orang-orang kampung zaman dulu. Pakaian mereka juga sederhana, hanya ada 1 atau 2 warna aja pada waktu itu di kain-kainnya, dan kebanyakan kainnya kayak dililit aja. Cuman ketika saya ngeliat itu entah kenapa ada perasaan seperti ada yang nuntun gitu, ada yang nuntun. Nah, disitulah akhirnya saya ketemu dengan salah satu orang ini sebetulnya bapak-bapak, terlihat seperti bapak-bapak. Beliau punya pancaran karismatik dari wajahnya. Saya juga nggak tahu beliau siapa, entah mungkin memang kayak seperti orang yang dituakan di situ, atau mungkin sepuhnya, atau mungkin orang yang memang spiritual tinggi pada masa itu, saya juga nggak tahu siapa. Tapi beliau itu bertanya ke saya, wajar ketika ada orang asing datang ke situ. Ada percakapan yang sampai akhirnya saya dapat beberapa informasi dari beliau yang bisa coba saya terjemahin dan bisa coba saya ceritain. Saya diceritain sama yang bapak-bapak itu bahwa di salah satu rumah yang saya lihat itu ada pancaran yang berbeda, Mas. Pancaran cahaya yang berbeda. Ada kejadian di masa sebelumnya bahwa di situ terlahir seorang anak yang sebetulnya anak bayi biasa, anak manusia biasa. Cuma kadangkala oleh beberapa orang itu terlihat seperti punya cahayanya sendiri, kayak punya energinya sendiri. Intinya di dalam bayi itu punya energi yang sebetulnya tua, besar energinya, dan punya pancaran cahaya yang sangat besar pancarannya gitulah. Jadi menaungi rumah itu termasuk kedua orang tuanya. Nah, beliau bapak-bapak itu cerita bahwa orang tuanya ini juga bukan orang tua sembarangan, karena kalau nggak salah itu bapaknya seperti seorang pertapa atau mungkin resi atau apapun gitu. Kalau di legenda. Kayak gitu. Kemudian ada kalanya saya mengikuti beberapa waktu di masa-masa berikutnya. Ternyata anak itu tumbuh kembang sama seperti anak pada usianya, cuma kadangkala seperti kayak diasingkan oleh lingkungan sekitarnya. Termasuk oleh teman-temannya, bahkan oleh orang tua dari kawan-kawannya itu. Kenapa? Kalau bapak itu cerita ke saya, karena anak itu memiliki keistimewaan yang lebih daripada orang pada usianya, Mas. Jadi kadang-kala kalau misalnya anak itu, dan ini anak laki-laki, anak itu berucap, kadang-kala kejadian. Bukan kadang-kala, bahkan seringkali kejadian. Namanya anak-anak, kalau kata bapak-bapak itu, namanya anak-anak, kadang-kadang suka ngucapnya mungkin ngasal ya, namanya anak-anak gitu kan. Misalnya, awas, kamu nanti jatuh misalnya gitu, misalnya. Itu bisa kejadian. Dan hal-hal yang lainnya, yang mungkin di zaman sekarang itu bisa menjadi hal yang tidak masuk akal oleh orang zaman sekarang. Terus, dari banyaknya rentetan kejadian ketika anak laki-laki itu main dengan anak seusianya, akhirnya jadi seperti diasingkan oleh masyarakat sekitar. Jadi, entah bagaimana si anak ini singkatnya kayak disuruh sama bapaknya itu untuk pergilah kamu. Mungkin bahasanya bertapa gitu, ke tempat yang sepi, mengasingkan diri, mungkin supaya mempelajari apa yang ada di dalam tubuhnya, dan juga tentunya mendekatkan kepada alam. Mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa. Terus saya juga ketemu dengan beberapa orang yang ada di kampung tersebut. Pandangan orang ketika melihat si anak laki-laki tersebut tuh kayak, jangan deketin dia, nanti kamu bisa kebawa yang hal-hal yang gak baik, karena kalau dia ngucap bisa kejadian. Ya hal-hal yang lebih konotasinya lebih ke arah negatif, padahal itu anak-anak. Kayak dibully kali ya zaman sekarang. Kayak mungkin begitu bahasanya. Jadi kalau saya merhatiin dari jauh si anak laki-laki itu sebetulnya kelihatannya biasa, baik-baik aja, Mas, secara luarnya. Tapi kan kita nggak pernah tahu secara manusiawi dalamnya gimana. Tapi kalau misalnya saya diizinkan untuk bisa melihat lebih dalam lagi, itu pancaran cahayanya tuh luar biasa besar, Mas. Nah, bahkan karakternya lebih ke arah seperti energi-energi naga, kalau bisa saya bilang. Kemudian ada kisah-kisah berikutnya, mungkin juga saya nggak bisa cerita lebih banyak. Tapi ada salah satu kejadian yang bapak-bapak itu menceritakan, dan saya ngelihat kejadian itu. Ketika sang anak ini
bertapa di suatu tempat yang cukup jauh dari kampungnya, uniknya anak ini kayak makin lama menyatu dengan alam di sekitarnya dan makin lama tuh makin menyatu dengan energi yang ada di dalam tubuhnya. Mungkin bagi orang zaman sekarang hal itu lagi-lagi nggak masuk akal. Anehnya gini, bahkan saya juga aneh ketika ngelihat anak laki-laki itu di usianya yang mungkin masuk usia-usia menjelang remaja, itu anak kalau lagi duduk dari manusia, tapi kadang-kala kalau kita ngeliat lagi itu bisa berubah jadi bentuk yang lain. Naga itu. Dibilang naga juga mungkin naga, tapi kan kalau bayangan naga orang-orang kan kayak di film-film yang bersayap apa segala macam. Itu seperti ular besar, tapi juga bukan ular. Bingung kan? Bingung ya. Nah, saya juga bingung karena kalau saya ngeliat sekali itu anak laki-laki. Misalnya lagi duduk di senderan di pohon misalnya. Tapi giliran saya ngeliat lagi, itu berubah, Mas. Dengan besarnya ukuran ular naga itu nggak sebanding dengan sosok anak kecil manusia yang tadi. Tapi itu dengan pandangan spirit, Alif. Nggak tahu. Nah, makanya kalau misalnya orang awam kayak saya, apakah ketika saya ngeliat nih, terus saya meleng sedikit, tiba-tiba udah berubah. Karena gini, setahu saya tuh gini, Mas, karena kesana pun juga dengan spirit ke masa lalu itu, ketika ngelihat hal-hal seperti itu, jadi saya nggak berpikir kalau ini juga ngelihat spirit. Tapi ada kisah dari warga kampung sekitar yang juga diceritain sama bapak itu sih, Mas, bahwa pada waktu itu beberapa sekelompok laki-laki lah ya, itu lagi ke hutan, yang dimana hutan itu sebetulnya area sekitar tempat bertapanya anak itu. Nah, sekelompok laki-laki ini memang niatnya seperti mau berburu lah di hutan. Sampai ada di salah satu lokasi, mereka ini mungkin seperti mau istirahat, terus kan bawa bawa peralatan, bawa perkakas yang kayak benda tajam. Kemudian setelah itu mereka itu menancapkan benda tajamnya itu ke batang pohon. Tapi pas lagi ditancapin itu keluar darah. Menurut cerita bapak itu ke saya. Akhirnya dari situlah ada kisah bahwa sekelompok laki-laki itu menganggap, wah ini ular, karena dari batang pohon itu keluar darah, karena ketancap sama benda tajam, dan ketika dibawa ya seperti apa istilahnya ya gelonggongan daging gitu bahasanya. Ketika pulang ke kampungnya, si sekelompok laki-laki yang tadi mau berburu akhirnya dapat seperti apa yang mau dicari karena ketidaksengajaan itu. Nah, di kampung itu ya jadi bahasanya agak heboh, Mas. Karena ini dapat buruan besar apa segala macam yang dianggap sebagai ular gitu. Tapi ketika saya dan bapak-bapak itu ngelihat si anak laki-laki pada waktu itu, ya dia baik-baik aja sebetulnya. Disitulah juga saya bingung sebetulnya. Karena menurut penuturan bapak-bapak dari kisah warga itu melihatnya ternyata ada seperti ular yang tadi dianggap batang pohon, tapi ketika saya ngeliat anaknya masih baik-baik aja. Itu, Mas, begitu. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya ada juga satu referensi cerita ya yang aku dapetin. Kan kalau misalnya beliau menceritakan pernah bertemu dengan Balu Kelinting. Iya. Beliau mengatakan kalau Balu Kelinting itu ternyata ular naga yang punya sayap dan dia ada lonceng naganya. Dan juga punya sifat-sifat kayak anak-anak kecil gitu. Sementara di legenda sendiri itu kan dikatakan ular naga ini mampu melingkari Gunung Telomoyo yang besar itu kan gitu. Nah, sebenarnya kok bisa ada dua penglihatan yang berbeda nih tentang wujud dari naga itu sendiri. Nah, menurut Alif gimana? Nah, kalau saya dengar tuh punya makna ketika bapak ini cerita tentang si sang bapak resi orang tua anak itu, bahwa kayak ngetes kemampuan apa yang udah didapatkan selama bertapa. Itu mungkin bahasanya coba rangkul gunung yang ada di situ. Makanya dalam legenda dikatakan ada versinya ada naga yang mengitari Gunung Telomoyo. Terus gini, dalam legenda kan dikisahkan bahwa adanya kejadian
kampung yang tenggelam. Iya, masuk ke legenda nih berarti. Iya. Saya pernah dengar cerita melalui lisannya Mas Amin kalau sebetulnya kampung itu pertama masih ada di zaman sekarang. Yang kedua, bahwa menurut penuturan Mas Amin kalau pada waktu kejadian itu ternyata yang merendam kampung itu bukan air, tapi bukan air biasa, tapi air yang kalau dirasa secara spirit itu air yang punya bau yang anyir gitu. Oke. Menurut Mas Amin gitu dari yang saya tahu. Nah, itu kan tadi pandangannya Mas Amin. Kalau pandangan Alif sendiri, kampung itu ada nggak? Ada ceritanya pasti. Gini, waktu saya diceritain sama bapak-bapak itu dan diajak ke waktu berikutnya, yang saya lihat dan saya dengar informasi itu bahwa ada anak laki-laki yang ngampirin warga desa yang lagi rame-rame. Nggak tahu ada acara atau apa. Anak laki-laki ini kelihatannya baik-baik aja, tapi entah kenapa punya perawakan yang kelihatannya tuh kayak agak cuek-cuek gitu loh Mas, kayak agak mungkin bisa dibilang agak sedikit bukan sedikit, ada luka-lukanya. Terus punya kain-kainnya itu agak mungkin bisa dibilang kayak compang-camping gitu. Terus kalau saya dengar dari bapak-bapak itu dan ngelihat ekspresi beberapa warga yang ada di depan itu, ngelihat anak laki-laki ini kayak lagi ngelihat sesuatu yang tidak baik, kayak malah ngejauh. Entah punya perawakan yang kurang baik atau mungkin bau yang aneh gitu. Anak laki-laki ini seperti ingin meminta sesuatu, ingin ngasih tahu sesuatu ke warga kampung kalau apa yang udah dilakukan itu kurang etis gitu, akan hal-hal yang sudah terjadi di waktu kemarin ibaratnya gitu. Jadi seperti kayak yang pengen ngasih tahu sesuatu itu, tapi entah bagaimana mungkin nggak didengar atau apa. Jadi setelah itu ada kejadian yang bisa dibilang itu seperti kejadian alam, tapi juga menurut Bapak itu juga sebetulnya itu dari apa yang kesaktiannya dia gitu bahasanya. Mungkin akhirnya jadi masuk ke legenda yang orang kenal sekarang. Adanya anak laki-laki yang nancepin entah itu kayu atau lidi atau batang apapun, terus dicabut, nggak ada yang bisa nyabut, terus dia cabut, akhirnya jadi keluar air dari situ. Mungkin begitu akhirnya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang zaman sekarang nih pergi ke Rawapening, terus dia bisa menyelam, dia bisa ngelihat kampungnya nggak di bawah terendamnya? Dari yang saya ketahui itu, kalau kampung itu sekarang ada, tapi itu bukan di alam kita, tapi di dimensi yang lain gitu. Karena kalau ngelihat di alam kita, misalnya nyelam pun, ya bisa nggak ada apa-apa, ya bisa dasarnya danau aja gitu mungkin. Tapi kalau ngelihat ke alam yang lainnya, kalau yang saya bisa diperlihatkan, itu ada kehidupan seperti kampung dengan rumah-rumah di zaman dulu, yang itu biasa aja gitu, normal-normal aja, tapi di alam lain gitu. Dan di sana juga ada aliran sungainya juga, jadi bukan gitu. Seperti di dalam air, tapi itu karena udah di alam yang lain gitu. Nah, kadangkala ada anak laki-laki yang tadi kita ceritain itu suka main-main dengan anak-anak di masa sekarang di alam tersebut. Gitu. Pergi ke kampung itu, berarti tetap berinteraksi sama orang-orang di sana. Iya begitu. Oke. Sebetulnya cerita tentang legenda itu kan emang ajaib. Iya, kadangkala nggak masuk di akal manusia zaman sekarang. Betul. Kadang-kadang kayak saya juga nggak berpikir pernah terjadi, tapi ternyata begitu. Sebetulnya lebih karena nilai-nilai moral, nilai filosofis yang diajarin dari para leluhur kita melalui legenda-legenda itu. Kalau dimanapun kita berada, dimanapun tempatnya, kemanapun kita pergi, itu harus menjaga sopan santun, ngejaga adab. Apa yang bukan punya kita jangan diambil gitu. Kan kadang-kadang ada orang yang suka nakal, misalnya naik gunung, terus misalnya maaf ngambil bunga edelweiss misalnya, petik ternyata itu nggak boleh. Malah kejadiannya bukan pas di tempat itu, tapi pas udah ke rumahnya, malah jadi ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Makanya selalu diajarkan di budaya kita kalau harus selalu sopan santun dimanapun berada. Iya. Lebih ke arah situ kisah-kisah itu.
Sebenarnya ada yang penasaran itu tadi. Apa tuh? Yang daging dipotong itu kan sebenarnya kan bahasanya spirit ya, kalau tadi Alif bilang. Spirit ini kan naga ya. Tapi ini kalau dipotong bisa dimakan sama warga kampung di dalam legendanya itu. Nah itu aku nggak kebayang gitu, maksudnya kok bisa ya dari spirit bisa termanifestasi jadi yang real bagi warga kampung itu. Udah itu aja sih terakhir. Oh itu nanya? Iya nanya. Itu jawabannya udah tadi Mas Anton jawab sebetulnya, karena termanifestasi bahasa kerennya. Okay. Tapi kalau dari cerita yang saya dengar, ya memang itu real bagi orang kampung itu. Iya. Ada daging yang bisa dimakan dari apa yang mereka niatkan untuk berburu, malah dapat itu. Tapi kalau dari sisi spiritnya, yang saya ketahui ya anak itu baik-baik aja gitu. Oh oke. Iya. Sobat Time Travel, ini apa ada ya mungkin penjabaran yang lebih lain lah kalau aku bacanya, karena referensinya aku nggak dapatkan di mana-mana. Cerita tentang yang lebih mendalam lagi tentang legenda Baru Kelinting dan Rawa Pening gitu. Nah terakhir deh, ada kaitannya nggak dengan asal muasal rawa-rawa di tempat lain? Kalau dari aku cari referensi kan ada yang di tempat lain juga terkait juga dengan Baru Kelinting juga, dan asal usul sebuah rawa ada nggak terakhir? Menurut Alif gimana? Apakah itu sosok yang sama atau kalau menurut saya sih mungkin ada kaitannya Mas. Gitu aja deh ya. Ya tapi mungkin itu jadi apa satu bahasan yang berbeda kali ya gitu, karena kita kan tadi bahasa tetap yang ada di Semarang, yang ada di Rawa Pening gitu. Ini pun juga udah memberikan satu pandangan yang lebih luas lagi dari sekedar cerita legenda yang pernah kita baca tentang Baru Kelinting dan Rawa Pening. Sobat Time Travel, semoga apa yang Alif sajikan, apa yang Alif ceritakan di penelusuran kali ini bermanfaat untuk kita. Sampai kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.